Pertama kita masuk ke dalam teori Robert. Nah, tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan, dipecahkan, dan diselesaikan oleh setiap individu dalam tahap-tahap perkembangannya agar individu tersebut mencapai kebahagiaan. Jadi teman-teman, menurut Robert, setiap orang tuh punya tugas perkembangan di setiap tahap hidupnya. Kalau tugas itu bisa diselesaikan dengan baik, kita bakal bahagia dan siap. Sekarang kita masuk ke dalam masa bayi dan kanak-kanak. Jadi teman-teman, di masa bayi dan kanak-kanak awal ini, anak mulai belajar hal-hal dasar kayak jalan, ngomong, makan sendiri, sama belajar mengontrol emosinya. Di tahap ini juga, anak itu mulai ngerti mana yang benar dan salah, serta mereka mulai dekat dengan emosionalnya sama orang-orang di sekitarnya gitu. Sekarang kita masuk ke dalam masa anak-anak akhir, di mana tugas perkembangan masa anak-anak akhir ini yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan ringan atau mudah, membentuk sikap-sikap yang sehat terhadap dirinya demi keperluan organisasinya yang sedang tumbuh, belajar bergaul dengan dan bermain dengan teman-teman seusianya, mulai menemukan peran sosial yang cocok bagi dirinya, mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan hitung, dan lain-lainnya. Kalau untuk masa akhir anak ini, anak mulai belajar di sekolah seperti membaca, tulis, hitung, dan juga belajar bergaul dengan teman seusianya. Di sini mereka juga mulai paham soal tanggung jawab dan nilai-nilai moral. Masa remaja, di mana tugas perkembangan masa remaja ini yaitu menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya, baik sesama jenis maupun lawan jenis, menerima keadaan fisiknya, dan menerima perannya sebagai wanita maupun pria, menginginkan dapat berperilaku dapat diterima di masyarakat, memperoleh kebebasan serta emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, menyiapkan karir dan bidang ekonomi sesuatu jabatan atau pekerjaan dan lain-lain. Jadi, di masa remaja ini, kita mulai nyari jati diri dan coba ngerti siapa diri kita sebenarnya. Di masa ini juga, mulai muncul keinginan untuk mandiri, menyiapkan karir, dan belajar tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dalam masa dewasa awal, di masa dewasa awal ini memiliki tugas perkembangan seperti mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar untuk hidup bersama sebagai suami istri, hidup berkeluarga, mengasuh dan membimbing anak, dan sebagainya. Nah, di masa dewasa awal ini, orang mulai benar-benar mandiri. Biasanya udah mulai kerja, milih pasangan hidup, dan bangun keluarga. Di sini juga kita belajar ngatur hidup kita sendiri dalam menyesuaikan diri sama dengan lingkungan sekitar. Kita masuk pada masa setengah baya, di mana tugas perkembangannya itu mencapai kedewasaan, bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat, membimbing anak-anak remaja untuk mampu bertanggung jawab dan bahagia kelak bila dewasa, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu kosong sesuai dengan keahlian dan keinginan, menciptakan hubungan suami istri yang serasi, dan menerima serta menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis pada usia setengah baya. Dan banyak lagi perkembangan yang lainnya. Kalau udah masa setengah baya, fokus hidup tuh biasa ke keluarga dan tanggung jawab sosial, misal membimbing anak, tetap menjaga hubungan rumah tangga, dan menghadapi perubahan usia serta karir pada masa tua atau usia lanjut. Masa ini juga memiliki tugas perkembangan seperti menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatan, mengalami penurunan pendapat, menghadapi kematian suami istri, membina hubungan yang baik dengan anggota sekelompok usia, memelihara kondisi fisik agar tetap menyenangkan. Nah, teman-teman, di masa tua ini orang mulai mengalami penurunan fisik dan mungkin kehilangan pasangan hidup, tapi meski begitu mereka tetap bisa bahagia dan ikut kegiatan sosial, jaga kesehatan, dan berbagai pengalaman buat generasi yang lebih Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dari Elizabeth Hurlock. Nah, Elizabeth Hurlock sendiri menjelaskan bahwa tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya di mana kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang tentang kehidupan. Nah, yang pertama itu ada masa sebelum lahir atau pranatal. Nah, masa ini tuh dari 0 sampai 9 bulan. Nah, pada tahap ini tuh mencakup sejak pertumbuhan sel telur oleh sel sperma yang menghasilkan zigot. Nah, pada periode ini tuh masa-masa pertumbuhan yang luar biasa gitu, dari pertumbuhan fisiknya seperti jantung, otak, paru-paru. Nah, organisme juga mulai sempurna pada pertumbuhan ini yang dihasilkan selama 9 bulan tersebut. Nah, yang kedua itu ada masa bayi baru lahir atau newborn. Nah, ini tuh dari 0 sampai 2 minggu. Nah, pada masa ini tuh bayi sudah mulai beradaptasi dari lingkungan yang rahim yang hangat dan steril ke dunia luar yang penuh rangsangan fisik dan suara. Fungsi pernafasan dan sirkulasi darah juga mulai berfungsi secara cepat untuk mendukung kehidupan yang mandiri ini. Nah, refleksi dasar seperti menghisap, menelan, menggenggam itu mulai aktif dan respon mereka juga mulai bekerja gitu. Selanjutnya ada masa bayi atau infansi. Ini tuh dari 2 minggu sampai 2 tahun. Nah, pada masa ini itu masa yang sangat tergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi pada perkembangan simulasi sang anak gitu, seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motorik,
dan belajar sosial. Nah, selanjutnya ada masa kanak-kanak awal atau early childhood. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada periode umur 2 tahun hingga 6 tahun. Nah, selama masa ini tuh anak-anak belajar semakin mandiri, menjaga diri mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan kesiapan mereka untuk bersekolah nanti. Nah, mereka tuh menghabiskan waktu ini tuh bermain dengan teman-teman sebaya mereka. Selanjutnya itu ada masa kanak-kanak akhir atau later childhood dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, yang kira-kira masa ini tuh setara dengan tahun-tahunnya sekolah dasar. Nah, keterampilan fundamental itu seperti berbicara, menulis, berhitung telah dikuasai gitu di masa ini. Anak-anak secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak-anak sebelumnya, dan pengendalian diri itu mulai meningkat gitu pada masa ini. Oke, jadi selanjutnya adalah masa pubertas. Awal masa pubertas dimulai tanda-tanda fisik seperti pertumbuhan rambut, perubahan suara, dan pertumbuhan tubuh mulai muncul. Emosi menjadi lebih kompleks dan sensitif, mudah berubah akibat hormon pubertas. Kemudian, pada fase ini, mulai mempertanyakan identitas diri dan lingkungan sosial mulai lebih luas dengan peningkatan interaksi teman dan mulai mencari kelompok pergaulan. Selanjutnya adalah masa remaja, sekitar 15 atau 16 tahun sampai 21 tahun. Masa remaja bermulai pada perubahan fisik yang cepat, pertumbuhan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Selanjutnya adalah masa dewasa awal atau early adulthood, sekitar 21 tahun sampai 40 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, mulai keluarga, dan mengasuh anak. Di tahap ini, mulai terbentuknya suatu keluarga dan menciptakan generasi baru. Kemudian, masa dewasa madya atau middle adulthood, sekitar 40 tahun sampai 60 tahun. Pada masa ini, individu umumnya mencapai puncak kemampuan karir, kemudian kematangan emosi, dan stabilitas sosial. Ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan serta tanggung jawab pribadi dan sosial, seperti membimbing generasi berikutnya agar menjadi individu yang kompeten dan dewasa, serta mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karir dan kehidupan berkeluarga. Yang terakhir adalah masa usia lanjut atau later adulthood, sekitar 60 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, individu menghadapi berbagai perubahan fisik, psikologis, dan juga sosial yang signifikan. Ini adalah masa penyesuaian diri terhadap berkurangnya kekuatan tubuh dan kesehatan, masa pensiun dari pekerjaan, serta penyesuaian terhadap peran sosial yang baru, seperti menjadi kakek atau nenek, kehilangan pasangan hidup, atau berkurangnya aktivitas sosial. Selain itu, masa ini juga menjadi periode refleksi terhadap kita langsung masuk ke fase terakhir, yaitu tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama itu adalah fase bayi 0 sampai 1 tahun, di mana krisis atau konflik utama dalam fase ini itu adalah rasa percaya versus curiga, di mana pada tahap ini itu berperan besar dalam menentukan apakah dia itu akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Lalu selanjutnya adalah fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun, di mana fase ini itu krisis utamanya adalah otonom versus malu-malu. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini tuh biasanya berbicara, berjalan. Pada fase ini pula, anak-anak itu cenderung stres apabila ditinggalkan oleh sosok. Kita masuk ke fase awal anak kecil 3-5 tahun. Jadi, krisis emosi yang paling dirasakan pada fase ini itu adalah inisiatif versus rasa bersalah. Mengapa? Karena disinilah sang anak itu belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Fase keempat yaitu fase anak kecil 5-13 tahun, di mana krisis utama pada fase ini itu adalah rasa percaya diri versus rendah diri, terutama ketika berada di dalam kelompok sebaya, hingga mereka itu lebih menyukai aktivitas yang bersifat kompetitif seperti olahraga, game, dan lain-lain. Di fase ini tuh adalah paling banyak menghabiskan tenaga bagi orang tua, karena pada saat ini krisis utama yang dihadapi itu adalah identitas versus kekacauan. Hingga fase ini tuh sang anak akan mudah terbawa emosi kelompok dan nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompok. Sosok yang sangat berperan pada fase ini itu adalah pasangan lawan jenisnya, karena stres utama yang dialami pada fase ini tuh biasanya berhubungan dengan lawan jenisnya, seperti takut jika bercerai, putus. Aktivitas utama pada fase ini tuh umumnya adalah sibuk membuat ide untuk generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Jadi rasa integritas itu muncul karena adanya tanggung jawab yang besar akan peran yang didapatnya selama masa mudanya. Sedangkan rasa putus asa ini tuh muncul karena perasaan kecewa atau ketidakberhasilan yang pernah dialaminya.